tidak masuk akal kejadiannya, berarti kita memang disuruh semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untukku. Jadi lapang dada dulu, terima dulu. Terima dulu. Jangan kita keluhkan, terima dulu. Pasti ada maksud baik Allah atas peristiwa ini. Nah, yang jadi masalah, kita akan sulit menerima kenyataan ini, manakala kita belum mampu menerima diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sharing santai bersama Kang Febri. Di balik semua peristiwa yang terjadi, pasti ada hikmah yang bisa kita pelajari. Tidak peduli apapun peristiwanya, yang paling penting adalah bagaimana kita merespon peristiwa tersebut dengan baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana merespon peristiwa dengan baik, sehingga hasil akhirnya pun baik. Cara kita meresponnya ada rumusnya, yaitu tampil sip. Kita akan belajar dari Kang Zen apa itu tampil sip. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin baik. Kang Febri apa kabar? Alhamdulillah. Keluarga sehat Kang Zen? Alhamdulillah semakin sehat, semakin berkah, berlimpah. Kang Febri ke keluarga, kumaha? Alhamdulillah. Lamang. Makin sehat. Makin sehat. Ini kumpul semua ya sekarang ya di rumah? Ya, yang kuliah juga pulang sini semua. Dulu. Pulang dulu, ngumpul di rumah. Silaturahim. Ya. Kang Zen, alhamdulillah nih menyempatkan waktunya untuk sharing dengan saya. Jazakallah khair gitu. Jadi banyak hal yang pengen didiskusikan dengan Kang Zen. Karena kalau dari sisi tatap muka udah lama nih nggak tatap muka ya. Iya betul, baru tatap WA kita ya. Baru tatap WA seringnya, tatap muka udah udah jarang. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini Kang Zen bisa mengisi kekosongan ruang hati saya, dengan motivasinya Kang Zen. Amin, sama-sama saling mengisi Kang Febri ya. Siap, Kang Zen. Saya masih bertanya nih berkaitan dengan apa yang sekarang kita hadapi bersama-sama. Sudah lebih dari 1 bulan kita mengalami atau kondisi mengalami wabah, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia nih Kang Zen. Ya, seluruh dunia mengalami wabah. 1 bulan penuh kita di rumah. Sebagian besar kita, ada sih yang masih keluar. Sebagian besar kita di rumah. Mungkin dari sisi ekonomi mengalami guncangan. Tapi yang paling penting kan kita harus tetap yakin bahwasanya ini bagian dari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya ingin tahu pandangan Kang Zen di awal dulu nih terkait dengan ini semua, gimana nih Kang Zen? Supaya saya juga dapat motivasi dari Kang Zen. Iya, Masya Allah ya. Ini pertanyaannya luar biasa ini ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi, kita harus selalu yakin berhusnuzon kepada Allah, itu yang terbaik buat kita. Ya. Semakin tidak masuk akal kejadiannya, berarti kita memang disuruh semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target hidup ini ya, kalau bicara target kan target kita ini ketika hidup itu mati husnul khotimah. Kan itu targetnya. Kita disuruh bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, Allah mempermudah tujuan akhir kita itu untuk berserah diri. Bagaimana Allah kirim corona? Kenapa? Karena hari ini kita semakin langka berserah diri. Kita bergantungnya bukan kepada Allah, kita semakin bergantung kepada makhluk, bergantung kepada media, medsos, gadget. Kita bergantung sama benda-benda, bergantung kepada penghasilan. Ya, sebagai motivator, sebagai trainer, bergantung kepada panggilan. Nggak ada panggilan, no panggilan, no income, kan begitu. Ya. 1 bulan berarti nggak dapat panggilan nih sekarang nih ya? Oh ya, alhamdulillah, ala kulli hal, dipanggil dengan cara lain. Ya begitu.
Ya, Siap, siap. Mangga lanjut, lanjut. artinya apa? Ya, artinya kita hari ini ya bisa jadi sebagian kita bahkan yang berpeci seperti kita, berjenggot seperti kita, bicara tentang agama ke sini, ke sana, belum tentu tauhidnya itu bergantung kepada Allah, belum tentu berserah diri, belum tentu ketika kita mati, saat itu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka Allah itu sedang mempermudah urusan kita dengan dihadirkan corona ini. Ini husnuzon kita kepada Allah. Belum lagi ternyata terbukti dengan hadirnya corona ini, bumi semakin bersih, udara semakin bersih, air semakin bersih, getaran-getaran suara semakin berkurang. Karena mobil, transportasi, dan orang yang konser-konser musik dan lain sebagainya, itu kan banyak turun. Ya, banyak turun. Kerumunan banyak turun. Pokoknya bumi sekarang dalam keadaan bahagia. Nah, namun segala sesuatu kan ada pengorbanan. Iya, iya. Ya, dalam konsep agama apapun ada namanya pengorbanan. Ada yang dikorbankan, satu dibangkitkan, satu harus yang dikorbankan. Ini adalah keseimbangan alam semesta. Nah, maka dengan adanya corona ini, ya, bumi membaik, ya. Kalau saya rasakan mandi akhir-akhir ini semakin segar, apalagi di Bogor, ya. Saya di Gria Asri, dekat bukit, dekat Gunung Salak, jadi airnya sangat segar sekali, ya, makin segar. Banyak sekali hikmah. Ya. Itu sebabnya ketika terjadi corona ini, saya punya konsep yang saya coba jalani, ya share sama teman-teman hari ini, sama jaringannya Kang Febri, ya Masya Allah yang dahsyat, ya. Itu gunakan konsep tampil sip namanya, Kang. Tampil sip. Itu singkatan ya? Tampil sip. Ya, singkatan. Singkatan. Kang Zen nih memang jago nih yang gini-ginian nih. Membuat akronim ya, Alhamdulillah. membuat akronim tuh emang luar biasa. Tapi saya highlight Ya, dulu Kang, justru yang menarik adalah tadi statementnya Kang Zen, ya, semakin besar sebuah masalah, semakin tidak masuk akal, semakin kita akan menyerahkan diri kepada Allah. Betul ya? Karena memang kita juga udah mulai berpikir cara manusia ini nggak mungkin lagi. Akhirnya itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Betul ya? Justru ya? yes. Ya begitu. Oke. Karena memang target akhir kita kan itu. Kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Fatimah, berserah ya, dalam keadaan berserah kepada Allah. Ya, karena husnul khotimah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati dalam mengkhawatirkan dunia. Betul, betul. Alhamdulillah. Nah, sekarang boleh dijabarkan dikit-dikit nih tampil sipnya, bocoran-bocorannya. Wow, bukan bocoran ya, tapi memang harusnya nih dijabarkan nih. Mangga, mangga, Kang. Tampil sip tuh apa sih? Ya, ya. Terima kasih nih Kang Febri ya. Jadi tampil sip ini singkatan seluruhnya dulu, nanti baru kita bahas satu persatu ya. Ya, T pertama terima diri dan peristiwa. Ya. A-nya akui. M maafkan. P positifkan. I istighfar. L lepaskan dan serahkan. S sayangi dan cintai. I ikhtiar yang benar, kreatif, bermanfaat, ya. Dan terakhir P persiapkan diri menghadapi mati. Gitu ya. Kang Febri ini kayaknya di mute nih suaranya Kang Febri nih. Termute kayaknya. Iya, iya. Oh, sengaja. Sengaja karena memang Oh iya. masih banyak yang aktivitas di sini supaya suara Kang Zen jauh lebih jelas. Gak apa-apa, nanti pas Oke, ya, diskusi baik. saya hidupkan lagi. Siap, siap. Nah, jadi Kang Febri, tampil sip itu kita awali dengan terima. Apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, itu terima. Allah berfirman, Al-Baqarah 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu, dan kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Di sini kita mungkin berpikir, ini buruk bagi kita ini adanya corona. Dan itu pikiran awal itu mesti datang. Ya. Kepada saya pun datang. Ya. Kebanyakan orang kemungkinan besar datang. Pikiran buruk itu di awal. Namun kita harus mampu mengolah, itulah manusia dikasih akal oleh Allah. Mengolah pikiran buruk ini menjadi husnuzon kita sama Allah. Karena Allah sudah jejalkan kita dengan berbagai macam ayat,
Salah satunya fa inna ma'al usri yusra. Kita harus yakin bersama sulit pasti ada kemudahan yang menyeimbangkannya. Dan kita tahu Nabi Musa ketika berdoa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku untukku. Jadi lapang dada dulu, terima dulu. Terima dulu. Jangan kita keluhkan, terima dulu. Pasti ada maksud baik Allah atas peristiwa ini. Nah, yang jadi masalah, kita akan sulit menerima kenyataan ini manakala kita belum mampu menerima diri kita. Maka, terima diri dan peristiwa. Terima diri dan peristiwa. Terima dulu diri kita. Kita kadang masih banyak penolakan sama diri kita. Penolakannya banyak. Mungkin ada yang menolak bentuk tubuhnya sendiri, ya, bentuk hidungnya, ya, atau ada yang menolak giginya yang mudah bolong, ya, ada yang menolak badannya mudah sakit, ya. Dia tidak terima. Ya. Nah, ketika kita terima diri kita, kita akan lebih mudah menerima peristiwa yang Allah hadirkan. Masuk masalah corona ini kita terima aja dulu. Terima, pasti ada maksud baik. Pasti, nggak mungkin nggak. Allah nggak mungkin zalim. Semakin bisa menerima, pertama, semakin plong. Yes. Semakin plong. Terima dulu. Terima. Ya. Karena apa? Karena toh kita ini harus meluaskan hati kita untuk menerima semua yang Allah berikan. Dan Allah berikan itu kan satu paket. Yang jadi masalah kan mintanya cuma di satu sisi. Ya Allah berikan aku banyak kenikmatan. Allah bilang oke, kan gitu. Kalau Allah bilang oke, yes, berarti apa? Di balik banyak kenikmatan, pasti Allah sandingkan banyak kesusahan. Kenapa? Ya seimbang. Seimbang. Nah, yang jadi masalah, kita ini maunya dapat nikmatnya doang, sulitnya nggak mau. Nah, hari ini Allah seimbangkan. Kita sudah terlanjur banyak kenikmatan di depan, Allah seimbangkan. Supaya hidup ini kembali seimbang. Ya. Maka, lapangkan hati kita selapang-lapangnya, terima sulit dan mudahnya satu paket. Ketika kita ikhlas menerima kesulitan, maka kita akan dimudahkan menerima kemudahan. Nah, begitu ya. Jadi ya diterima aja lah ini corona ini ya, ini sebuah langkah awal untuk membuat hidup kita menjadi lebih mudah menampung rezeki yang Allah berikan. Amin. Surga itu luas, lapang, kita juga harus punya hati yang luas dan lapang. Siap. Begitu, Kang Febri. Siap. Terima. Ya. Terima. Ya. Lanjut, Kang Zen. Nah, yang berikutnya A kan berarti ya. A. Dan terima kita akui. Apa nih yang diakui? Akui dua hal yang kita akui. Satu, akui kita banyak salah. Dua, akui kita lemah. Nah, yang membuat hadirnya wabah itu adalah kesombongan. Kalau kita bercermin dari Fir'aun yang kena wabah berkali-kali. Ya. Itu kesombongan. Ya, kesombongan. Maka ketika kita akui kita lemah, akui kita banyak salah, maka kita saat itu sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus akui kita ini lemah? Pertama, kita ini hakikatnya nggak ada. Bahkan kalau kita cek dalam bentuk dibuat mikroskopnya sangat besar, lalu diambil sebuah atom dari diri kita, dan atom itu dilihat lagi, ternyata isi dari atom itu adalah proton, neutron, elektron, yang kapasitas itu semua isinya cuma 0,001%. Sisanya itu adalah ruang kosong. Artinya apa? Kalau kita hari ini menganggap kita keren, kita hebat, kita jago, ya sejago-jagonya kita nggak akan lebih dari 0,001%. Sisanya bodong atau apa-apa. Maka di situ kita harus akui kita ini lemah, nggak tahu apa-apa. Maka kita harus tenggelam dalam kelemahan kita di hadapan Yang Maha Kuat. Itulah disebut berserah diri. Akui. Akui kita lemah. Akui kita banyak salah, kita sering sombong, sering menyalahkan orang lain, ya. Akui kita sering membuat kezaliman, tidak banyak menyalahkan orang lain. Jadi ini juga terinspirasi dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang ketika dapat masalah di lockdown di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus di situ berhenti menyalahkan Allah, berhenti menyalahkan kaumnya yang menjengkelkannya, tapi langsung membuat sebuah pengakuan. Ada 3 pengakuan Nabi Yunus. Satu pengakuannya, la ilaha illa anta. Saya akui, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kedua, subhanaka, saya akui Engkau itu maha
Engkau maha suci, engkau nggak pernah salah. Dan yang ketiga, inni Ini kuntu kuntu minaz minaz zalimin. zalimin. Saya akui saya ini lemah, banyak zalim. Jadi ketika Nabi Yunus itu mengakui, maka Allah angkat dari masalahnya. Maka ketika kita hari ini terlockdown, pengen diangkat masalahnya dari masalah lockdown ini, terkunci, kita stay at home, penghasilan kita menjadi semakin tidak mudah, begitu, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berserah diri sama Allah. Akui, ya Allah, yang keren cuma Engkau, yang hebat cuma Engkau, yang maha hebat cuma Engkau. Kita mikirnya menghadapi musuh yang besar, ternyata dikasih musuh yang sangat kecil sama Allah, dan kita luar biasa, tidak bisa apa-apa. Ya. Betul, betul, betul. Maka jangan sampai kita masih sombong setelah adanya corona ini, ya, masih suka debat. Apalagi kan kita barusan dihadapi politik ya, yang saling menjatuhkan satu sama lain, ya, ini Ya, sombong ke betul. sini, begitu. Di sini udah kita sama-sama, yuk kita islah. Ya, kita akui kita yang lemah, berhenti menyalahkan orang lain. Itu akui. Ya. Itu Kang Febri ya. Ya, Satu, ya. terima. Yang kedua, akui. Ya, gitu. Tampil. M, lanjut. Nah, sekarang kita M. Nah, setelah kita terima, akui, maka kita akan mudah melakukan M, maafkan. Kan banyak orang nanya, iya, Kang Zen, gimana sih cara memaafkan kok susah? Gimana mau memaafkan kalau dia masih merasa orang itu yang salah? Nah, itu. Iya benar. Maka pertama harus Kita mengakui. bisa memaafkan. Yes, harus terima dulu, baru akui, baru bisa memaafkan. Sulit kita memaafkan orang lain kalau kita nggak nerima digituin sama orang lain. Sulit kita memaafkan orang lain kalau kita masih menyalahkan orang lain itu salah. Kita bisa memaafkan kalau kita bisa menerima, mengakui. Ini bagian dari kebaikan kita. Oh, minimal kan setiap rasa sulit itu menggugurkan dosa kalau diikhlaskan. Kan gitu. Ya, Maka setelah kita paham, untung dia menyakiti hati saya. Maka di sini saya bisa menggugurkan dosa-dosa saya dengan izin Allah. Saya ikhlas memaafkan dia. Karena dengan dia menyakiti saya justru semakin bersih hatinya. Begitu. Maka memaafkan itu akan lebih mudah kalau kita sudah terima dan akui. Maafkan. Ya. Nah, kalau kita cek di Al-Quran ya Kang Febri, itu ternyata tidak ada perintah minta maaf kepada manusia. Yang ada beberapa itu perintah memaafkan manusia. Kalau minta maaf kepada Allah. Jadi betul. kalau memaafkan wajib, minta maaf itu pilihan lihat kondisi. Ya, kalau berbuat zalimnya langsung terus terang, ya kita minta maaf langsung. Tapi kalau berbuat zalimnya kita nggak sengaja, tersembunyi, nggak kelihatan, ya sudah nggak usah minta maaf, malah jadi masalah. Contoh, misalnya kita sekarang, misalnya ada suami istri yang sedang ngomongin tetangganya. Ya. Kan tetangganya nggak tahu. Iya. Terus suami istri sadar, iya kita ngomongin orang nih, yuk kita minta maaf yuk. Datang ke rumah tetangga, minta maaf ya, barusan ngomongin kalian. Ya kan malah jadi masalah. Iya. Maka minta maaf itu pilihan. Nggak harus minta maaf. Kalau tidak perlu minta maaf. Tapi kalau memaafkan, itu harus. Harus. Maka ciri orang yang sombong adalah ketika dia mengatakan, kalau dia belum minta maaf sama aku tidak akan pernah memaafkannya. Nah, itu ciri-ciri dia memaafkannya bukan karena Allah, tapi karena egonya. Nah ini, ya begitu. Jadi terima, akui, maafkan. Jadi selain memaafkan orang lain, mungkin kita juga harus memaafkan diri kita sendiri ya. Dalam artian, terkadang kan kita melakukan hal-hal yang buruk nih. Gitu. Dan itu berdampak buruk juga terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus maafkan sifat buruk kita, kelalaian kita, dan kita juga minta maaf pada Allah. Gitu ya Kang Zen ya? Betul. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita terbiasa minta maaf atas kekurangan kita, insya Allah nanti kita ketika berbuat baik tidak jadi sombong. Karena kalau kita merasa kalau kita merasa kita ini istilahnya jarang berbuat dosa dan sering berbuat baik, akhirnya kita merasa perbuatan baik kita bukan rahmat dari Allah, tapi karena usaha kita secara sendiri. Nggak mungkin ya kita tuh berbuat baik hanya karena rahmat Allah. Jadi betul Kang Febri, maafkan diri sendiri juga ya. Kita maafkan dan minta maaf sama Allah.
Ya, jadi memaafkan diri sendiri bukan berarti menoleransi kekurangan kita, bukan toleran. Ah, nggak apa-apa nanti berbuat salah lagi, bukan begitu. Tapi ini penting supaya kita bisa move on, melangkah ke depan. Ya, siap. Terima, ya. P-nya berikutnya Kang Sen. Nah, kalau sudah terima, akui, maafkan, maka ketika kita disuruh, ayo husnuzon, positifkan masalah. Positifkan apapun yang hadir. Maka akan gampang pasti. Ya, positif. Wah, ya ini positif toh. Oh, ini sebagai penggugur dosa saya. Oh, ini sebagai penguat saya. Maka hidup ini kan bagi orang beriman itu ada 3 kesulitan itu. Derajatnya. Pertama, yang paling tinggi itu ujian. Kan itu. Sebagai ujian orang beriman. Dia dikasih ujian oleh Allah agar diangkat derajatnya. Termasuk corona ini mudah-mudahan ujian. Yang kedua, itu sebagai penggugur dosa. Derajatnya. Pembersihan. 1 ujian, 2 pembersihan, atau bahasa lainnya peringatan. Ya, penggugur dosa kita. Nah, yang ketiga, ini sebagai tantangan. Kalau tantangan, kita sendiri yang nyiptain ujian. Tahun depan saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen naik haji, ini ketika kita sendiri yang membuat target, ya, itu tantangan. Nah, begitu ya. Ada ujian itu datang dari Allah, ya. Ada pembersihan dosa datang dari Allah karena perbuatan kita. Ada tantangan, itu kesulitan yang kita ciptakan. Betul. Agar kita semakin naik pangkatnya, derajat juga. Nah, corona ini ya mudah-mudahan sebagai ujian, ya, dan juga pembersih dosa lah pasti. Salah. Jadi kita positif aja, Kang Febri, ya. Nah, Kang Zen, kan dalam sebuah selama ini kan banyak motivasi atau motivator yang menyampaikan, wah kita harus berhusnuzon, kita harus berpositif, berpikir positif gitu kan. Tapi banyak yang kesulitan. Nah, bisa jadi ini ya tidak menjalankan tadi. Di awalnya tidak mau menerimai dan mengakui dulu gitu. Sehingga susah untuk berpikir positif, gitu ya? Betul. Ya, karena nggak tiba-tiba berpikir positif itu kan proses. Oh, betul. Gitu. Proses itu berpikir positif itu kan perbuatannya neokortek kalau pakai bahasa otak. Neokortek bagian depan namanya PFC, itu prefrontal cortex. Nah, kita untuk sampai ke sana kita melewati saraf-saraf dulu, diterima batang otak, masuk ke talamus, dari talamus nanti ada hipokampus, ada hipotalamus, ada amigdala yang memberikan, pokoknya banyak proses baru berpikir positif. Ya. Di dulu sistem limbik ini yang ada amigdalanya, ada talamusnya, ini dimanja dulu dengan terima, akui, maafkan. Nah, ini 3 ini sistem limbik ini. Baru neokorteknya positifkan keadaan. Gitu. Siap. Mangga dilanjut Kang Zed. Ya, tampil sip ya. Jadi terima, akui, maafkan, positifkan. Nah, tentang positif keadaan ini, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya hadis riwayat Muslim, artinya sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena bagi mereka semuanya baik. Yeah. Ketika dapat kesulitan, ya dia bersabar dan itu baik baginya. Ketika dapat kemudahan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jadi memang ya positif aja. Positif. Dan kita tadi sudah buka di awal, ya wacananya positif ternyata memang sebetulnya. Ya, positif. Nah, gairah positif ini kita getarkan ke semesta, ini Allah senang. Allah senang kepada hambanya yang husnuzon kepada dia. Ini hambaku luar biasa, udah aku kasih corona masih husnuzon, berbaik sangka sama aku. Masya Allah. Senang, ya. Allah itu senang. Nah, kita kalau berprasangka negatif, Allah nggak suka. Ya. Begitu. Tampil sip. Nah, setelah T, A, M, P, baru kita masuk ke I. Istighfar. Nah, istighfar kita akan sepenuh hati kalau kita sudah merasakan terima, akui, maafkan, positif. Kita akan sulit beristighfar kalau kita masih menolak, masih menyalahkan orang lain, ya, masih belum memaafkan, masih melihat sisi negatifnya, kita akan sulit
beristighfar. Maka istighfar yang sepenuh hati dengan penuh penerimaan, pengakuan, pemaafan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ini salah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya, sepenuh hati. Ya. Jadi kalau itu pengakuan, istighfar itu minta ampunnya. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu baru pengakuan udah keren, apalagi udah sampai ke istighfar. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, ya istighfar itu yang barang siapa yang rajin istighfar, maka Allah akan melapangkan kesempitannya, memberikan solusi dari kesulitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini luar biasa istighfar itu. Tapi istighfar yang penuh pengakuan, bukan yang menyalahkan, menolak, mikir negatif. Nadanya juga kan beda ya, Kang Febri ya. Nah, Kang Febri juga pernah saya lihat bisa mencontohkan itu nadanya. Gimana? Apalagi istighfar barijeng kesel ya kayaknya. Astagfirullah, iya. gitu. Itu bukan istighfar pengakuan. Itu istighfar yang perlu diistighfarkan itu. Ya. Istighfar yang perlu diistighfarkan. Iya benar. Jadi belum paham hakikat istighfar sebenarnya tuh, yang istighfar seperti itu. Maka istighfar itu akan mudah kalau udah terima, akui, maafkan, positif, udah dapat itunya, istighfarnya plong. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Nah begitu, ya. Sesering mungkin lah kalau bisa istighfar itu. Ya. Sesering mungkin ya. Tidak perlu menunggu dosa baru istighfar, tapi banyak-banyaklah beristighfar karena kita ini banyak dosa. Gitu. Bahkan Rasul pun setiap hari beristighfar gitu. Iya, Rasulullah SAW itu di hadisnya ada yang bilang 100 kali minimal. Minimal itu. Minimal, segitu nggak punya dosa ya. Kita yang banyak dosa kadang 3 kali aja lupa kan gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya begitu ya. Ini istighfarnya istighfar yang terima, akui, maafkan, positif, baru istighfar lebih nyaman. Jadi ketika istighfar itu harusnya yang diingat Allah, bukan peristiwa. Kan banyak istighfar yang diingat peristiwa, akhirnya jengkel. Kayak tadi, jadi menjerit peristiwanya. Kok gini sih? Cuman kalimatnya bukan kok gini sih, tapi astagfirullah. Nah, begitu. Jadi cuman lafalnya doang. Melafalkan istighfar, bukan beristighfar. Itu masih melafalkan istighfar. Gitu. Ya. Jadi, terima, akui, maafkan, positif, istighfar. Setelah istighfar, nanti barulah Allah angkat dosa, Allah lepaskan kemelekatan kita. Lepaskan, kita serahkan sama Allah. Maka L itu lepaskan dan serahkan. Lepaskan. Inilah konsep, ya, lepaskan dan serahkan. Konsep orang yang kena musibah, kalau kita lihat di surat ini, ya, surat Al-Baqarah, ayat 155, 156, 157 ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut kan gitu. Rasa takut, rasa lapar, ya, terus kekurangan harta, ya, jiwa, buah-buahan, kan gitu ya. Nah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ucapan istirja namanya. Itu adalah ucapan berlepas dan berserah. Artinya sudah jelas innalillah, artinya sungguh ini semua milik Allah. Berlepas. Kenapa sih seseorang itu kena musibah? Karena dia merasa itu miliknya. Ketika dia merasa semua milik Allah, maka musibah itu menjadi jauh dari dia. Ketika dia mengatakan innalillah, semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dapat musibah, ketika kita merasa kehilangan, maka sebetulnya karena kita sudah merasa memiliki, padahal semua milik Allah. Maka ucapan orang-orang yang habis kehilangan kena musibah adalah innalillah. Sungguh semua milik Allah. Toh kalau kita cek hakikat musibah itu kan intinya kehilangan. Oh, corona kehilangan apa? Ya, corona kita kehilangan kesempatan berpendapatan lebih besar dari sebelumnya kan? Ya. Ya, jadi ya semua musibah itu intinya Kang Febri ya kehilangan itu. Apapun musibahnya pasti kehilangan. Maka kalimatnya innalillah, semua milik Allah. Supaya kita sadar, kamu nggak pernah kehilangan apapun karena kamu nggak pernah memiliki apapun.
Iya betul betul betul. Maka kalimatnya innalillah. Maka kalimat itu juga harusnya diucapkan dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan kesadaran. Hari ini banyak yang mengucapkannya ingat peristiwa, nggak berlepas. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, gitu. Itu kan tegang. Harusnya kan zikir itu tenang. Kan Tenang. gitu. Betul betul. Nah, ini perbanyak lepaskan, serahkan. Nah, lepaskan, ya ini bukan milik kita, serahkan. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam keadaan begitu, maka insya Allah hidup jadi ringan. Kita masuk aja ke ruang kosong tadi. Oh, besok makan apa? Masuk ke ruang kosong, Allah yang kasih. Besok masuk aja ke ruang kosong itu. Jangan cari di ruang isi. Di ruang isi itu kita bergantung sama makhluk. Oh, jangan-jangan nanti dia ngirim saya duit nih. Jangan-jangan dari sana nih. Itu kita berlepas, masuk ke ruang kosong, maka Allah akan banjirkan kita berbagai macam rezeki yang tak terduga. Baik. Iya. Lepaskan, serahkan. Gitu, Kak Febri. Sip. Terima, Akui, maafkan, positifkan, istighfar, lepaskan dan serahkan. Lepaskan dan serahkan. Ya. Terus S, sayangi dan cintai sesama. Sayangi dan cintai sama. Oke. Oke, kita lihat perjalanannya tadi terapinya kan dari tampil SIP itu pertama tentang diri sendiri kita bahas tuh. Terus kepada Allah kita serahkan, udah sampai sana baru kita bisa action ke sana. Iya. Jadi sholat itu kan membesarkan Allah, ya, menyadari kita lemah, baru terakhir tebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebar salam terakhir. Kan itu. Tebar salam kepada tebar manfaat. Nah, sayangi dan cintai ini harus terstruktur. Maksudnya bagaimana harus terstruktur? Banyak orang hari ini yang jauh disayangi, yang dekat enggak. Sayangnya sama orang yang baru kenal, sama yang dekat-dekat, sama adik, sama kakak, sama ibu, sama bapak, biasa-biasa aja. Padahal konsep Islam itu yang sedarah diutamakan. Ya, hubungan sedarah ini disebut silaturahim. Kalau hubungan persaudaraan bukan sedarah disebut ukhuwah. Nah, yang dilarang itu memutuskan silaturahim. Kalau memutuskan ukhuwah dalam keadaan-keadaan tertentu, ini orang nggak cocoknya diajak sebagai partner, putuskan enggak dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau masalah ukhuwah. Tapi kalau masalah darah nggak boleh putus. Maka memaafkan sama orang sedarah, ya itu lebih utama. Jadi strukturnya harus jelas. Ya, yang kita cintai itu ya setelah Allah dan Rasulnya, ya setelah Allah dan Rasulnya, ibu kita, ayah kita, yang udah nikah pasangannya, jangan pasangan orang lain, ya pasangannya yang dicintai. Strukturnya begitu, anak-anaknya, ya jangan lupa juga adiknya yang punya adik, kakaknya. Nah, gitu struktur cinta itu, ya. Maka dengan adanya corona ini mau nggak mau struktur cinta diperbaiki. Yang tadinya anak-anak itu dekat sama orang lain, anak-anak kita, ya. Mungkin pasangan kita juga dekat dengan teman-teman di kantor dibandingkan dengan kita, ya. Maka dengan adanya era corona ini, stay at home. Maka semuanya berkumpul, ya. Di sini struktur cintanya diperbaiki. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Akhirnya, ya suami istri ada yang mungkin dari corona negatif tapi jadi positif karena hamil, misalnya begitu. Ya. Karena apa struktur cintanya diperbaiki, mulai yang terdekat. Begitu. Nah ini yang membuat rahmat Allah turun lebih besar. Kalau kita bisa memperbaiki silaturahim. Baru habis silaturahim, beranjak ke ukhuwah. Yang sibuk kita membangun ukhuwah, silaturahimnya lupa. Silaturahim dulu, yang sedarah dulu, baru ukhuwah yang tidak sedarah. Begitu. Ya. Terima, akui, maafkan, ya. Positifkan, istighfar, lepaskan dan serahkan, sayangi dan cintai. Ambil sip. Yang berikutnya. Ikhtiar yang benar dan bermanfaat. Ikhtiar yang benar dan bermanfaat. Ada dua, benar dan bermanfaat. Harus benar dulu, baru bermanfaat. Nah begitu ya. Nah yang jadi masalah kadang-kadang kita ikhtiar ini cuman azas manfaat aja juga nggak boleh. Atau benar doang tapi lupa manfaatnya juga nggak boleh. Benar dan bermanfaat. Benar ini sebagai pondasinya, ya. Kenapa?
Karena kalau nggak benar, berbahaya, walaupun sepertinya bermanfaat. Karena memang kita ujungnya harus ngasih manfaat, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Ya, ya. Kang Febri, saya coba nanya nih ya Kang ya. Menurut Kang Febri, mana yang lebih benar? Kereta api yang mendatangi penumpang atau penumpang yang mendatangi kereta api? Dua-duanya mendatangi. Ya, betul. Dua-duanya mendatangi, ya. Cuman kalau bahasanya saya pertegas, kereta api yang mendatangi penumpang di rumahnya masing-masing atau penumpang yang mendatangi kereta api di stasiun? Ya, penumpang mendatangi kereta api di stasiun. Nah, itu yang benar kan, betul ya? Ya. Apa jadinya kalau ada kereta api yang kehilangan percaya diri? Aduh, kalau aku di rel terus, diam terus di sini, stay at rail, nanti aku nggak dapat rezeki nih. Aku keluar rel buat cari rezeki. Apa yang terjadi? Oh, berantakan ya. Nah, begitu. Jadi hari ini banyak orang-orang yang keluar jalur untuk mencari rezekinya Allah. Tidak harus keluar jalur. Ya. Kalau kita memang hari ini harus stay at home, bagaimana kita coba mayoritas kerja kita di rumah. Walaupun sesekali keluar itu nggak apa-apa. Ya, untuk yang sangat penting. Ya, bagaimana kita stay at home. Jangan sampai kita mencari rezeki, mencari maisah, nafkah, tapi keluar dari jalur yang benar. Betul, betul. Yakin aja, selama kereta api itu berada di rel yang benar, gerbongnya bersih, tujuannya jelas, penumpang pasti datang. Ya, ya pengalaman saya selama ini kalau naik KRL ya, itu ya nggak pernah kosong penumpang sama sekali. Pasti aja ada orang Ada. di kereta itu. Pasti. Ya minimal kita akan yang naik. Sama masinis. Tapi memang ya. Jadi ikhtiar itu harus benar, bermanfaat. Dua ini. Nah, yang terakhir tampil sip ya. Setelah I-nya ikhtiar yang benar, P-nya persiapkan diri hadapi mati. Persiapkan diri. Maka kita toh setiap orang hidup pasti mati. Bisa Kang Febri dulu baru saya, ya. Atau saya belakangan baru sebelum. Ya, Kang Febri masih muda ya, insya Allah ya. Masih harus nambah. Ya. Nambah apa nih? Ini nambah ke itu kebaikan tadi. Kebaikan. Oh, siap. Nah, P ini persiapkan diri hadapi mati. Karena kita mau mati tadi dalam keadaan husnul khotimah. Itulah prestasi tertinggi kita sebetulnya. Ya. Mau apapun jabatan dan sebagainya, kalau matinya nggak husnul khotimah, ya lewat. Ya. Tapi perjalanan kita ini, kita udah T, A, M, P, I, L, ya, S, I, kita lakukan tampil C ini dalam rangka ujung-ujungnya kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ini prestasinya manusia itu ya di sini. Karena ini prestasi yang bisa dipilih oleh semua orang tanpa pilih kasih. Tapi kalau prestasi yang lain, ya pengen jadi motivator, pengen jadi pemain sepak bola, itu hanya orang-orang tertentu aja memang. Tapi kalau ini semua orang dikasih hak sama Allah untuk mati husnul khotimah, mau nggak hak itu kita ambil? Nah, kita selama hidup berproses menuju ke sana. Persiapkan diri hadapi mati. Kita harus yakin kita hadapi mati. Dan corona ini, Masya Allah, subhanallah. Dulu kita lihat orang mati, oh itu kan orang. Dulu kita lihat orang mati, oh itu tetangga mati, oh itu tetangga. Tapi sekarang kalau kita lihat tetangga kita mati karena corona, kita nggak hanya bilang tetangga itu yang mati. Oh, jangan-jangan bentar lagi kita, kan gitu. Ya. Corona ini betul-betul memberi kesadaran besar yang selama ini kita nggak sadar. Kan kita udah ditakut-takutin ya, anak-anak milenial zaman sekarang, udah ditakut-takutin, nanti masuk neraka loh. Neraka apaan sih? Cuek-cuek. Tapi kalau nanti ada corona, itu baru. Ya. Jadi ini sebuah kreasi yang luar biasa dari Allah kalau bisa dikatakan begitu. Ya. Dengan corona ini, awareness, kesadaran kita untuk berserah diri semakin kuat. Itu Kang Febri ya. Jadi itu yang bisa mungkin saya sampaikan ya. Mangga kalau kita bisa dialog lebih lanjut. Itu Kang Febri. Ini luar biasa Kang Zen kalau menurut saya. Jadi memang perspektif yang saat ini harus benar-benar kita kedepankan adalah perspektif bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini
itu murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asal kita bisa merespon dengan baik, insya Allah pun kita akan berakhir dengan baik. Nah, gitu kan ya. Perspektif yang saat ini harusnya kita kedepankan. Gitu. Dan ini menarik sekali Kang Zen. Kang Zen? Ya. Kang ya. Zen? Iya. Ya, jadi ya. Ya, betul Kang Febri ya. Jadi intinya adalah tampil sip itu bagaimana kita merespon. Respon dengan tampil sip apapun peristiwa yang terjadi. Betul. Dan ternyata respon itu betul. adalah hasil sebetulnya. Semakin bagus responnya, semakin bagus hasilnya. Gitu, Insya Allah. Ya. Itu Kang Zen. Seperti biasa nih, ketika sharing, ini kan cuma berdua nih kita Kang Zen. Ya, Ketika putus-putus. sharing, ini kan Iya. ini kan kita cuma berdua. Nah, saya berharap ini juga bisa dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Mohon izin, saya akan sebar ini di medsos saya, terutama di YouTube. Supaya yang lain juga bisa ikut mendengarkan. Tidak keberatan, Kang Zen ya? Ya. Dengan senang hati, Kang Febri. Ya, nanti insya Allah, linknya saya bantu, Bro. Oke. Makasih banyak, Kang Zen, untuk sharing pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.